Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini kita off-road, tapi bukan pakai Jimny ini, tapi pakai Katana iRockster hasil racikan dari tim Fitra Eri. Sekarang kita di sirkuit Pagedangan, dan ini adalah pertama kalinya mobil ini akan menyentuh tanah dan kita akan coba off-roadnya. Jadi sebenarnya karena nggak dipilih sama Om Mobi sama Ridwan, jadi mobil ini poinnya tidak bisa meraih juara 1 di IMX 2021. Dan officially sebenarnya mobil ini sekarang sudah milik Ridwan. Tapi kemarin udah bilang ke Ridwan, "Wan, boleh nggak dicoba off-road dulu?" Boleh, ya udah sekarang kita coba pertama kali untuk di off-road. Dan Ridwan bilang ada kemungkinan mobil ini akan dibalikin ke saya, tapi mekanismenya lagi dipikirin. Mekanisme apapun akan saya lakukan karena saya pengen memiliki lagi mobil ini. Sekaligus off-road ini juga untuk melihat kira-kira ada masukan apa yang bisa kita dapat di sini untuk improvement selanjutnya dari iRockster, dan pastinya untuk melihat apakah iRockster ini hanya dimodifikasi untuk show atau memang bisa off-road beneran. Makanya di sini saya nggak sendiri, saya ditemenin sama dua off-roader handal, Mas Dito dan JJ. Apa kabar, Om? Baik, lihat tuh. Jadi kita cemplungin ke lumpur beneran ya? Cemplungin. Sebenarnya nih mobil bisa sampai segini, Om. Tapi jangan, Om, saingnya nggak mau basah. Jangan segini lah. Ya, yang kita segini. Makin tinggi. tuh mobilnya JJ tuh, Katananya juga cakep tuh. Mulus. Nah, ini Alfamart dan Indomartnya Om Dito nih. Segala macam ada ya di sini. Oke. Bentar, gue masih belum percaya nih. Ini beneran Om JJ? Bener kayaknya. Saya juga nggak percaya tadinya, Om. Saya kira abis selesai kontes, udah abis itu disarungin aja. Itu dia. Ternyata beneran dibawa ke lapangan. Yoi. Beneran ya? Yoi. Karena menjawab tantangannya yang DM gue, ini dipakai beneran apa enggak? Apa cuman fashion? Karena gini, kita bangun ini teoritis doang nih. Kita belum tes di tanah sampai ke lombanya kemarin. Oh iya. Secara teoritis kita berpikir ini mestinya bisa, tapi kan nggak tahu, kita tes di sini. Makanya thank you banget Om Dito, JJ nemenin. Sama-sama. Karena nanti gue juga akan minta untuk coba ngebawa mobil ini Siap. dan ngasih masukan. Kira-kira kedepannya kalau nanti gue bisa memiliki mobil ini lagi, kira-kira improvement apa yang mesti dilakukan. Oke. Kalau gue yang pertama adalah bikin top atap. Kenapa nggak coba dulu? Karena mantul ini nanti mantul. Langsung Nggak ada matahari ya. mantul. Ya, Ntar ya. kualat kita. Jadi kalau anak muda tuh emang senang yang terbuka-terbuka. Kalau udah berumur tuh pengen ditutup gitu, Tapi gue terlindungi. amazing loh, tadi gue pikir si Abel cuman bawa dari depan sampai sini. Ternyata bawa dari bengkel Om Adil sampai sini. Iya, Bawa ini jalan. betul. Dibawa jalan loh, nggak pakai towing. Nah, ngomong-ngomong Om Adil, nah ini dia nih. Om Halo. Adil ini tim Fitra Eri juga, sahabat saya udah lama, yang dia juga ngebangun mobil ini untuk urusan kaki-kaki dan 4-wheel drive-nya. Thank you, Dil, udah kesini, Dil. Sip. Nanti kita dengerin masukan dari mereka. Nanti kalau misalnya mobil ini bisa punya gue lagi, kita improve. Siap. Siap. Nah, oke. Sebelum mulai off-road, saya mau perkenalkan lagi mobil ini secara sekilas. Ya, Katana iRockster ini adalah mobil yang dibuat untuk kebutuhan lomba modifikasi IMX 2021. Dan kebetulan saya mendapatkan konsep off-road dan jadilah Katana iRockster ini. Konsepnya adalah ini mobil off-road yang tangguh, tapi juga dibekali dengan sejumlah teknologi supaya orang itu bisa lebih mandiri saat off-road. Makanya kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini konsepnya satu orang, di mana yang di sebelah kiri itu untuk membawa minuman, kemudian ada penyimpanan barang juga, ada kompor di sebelah kiri, ada sistem audionya, dan karena tidak adanya navigator, digantikan dengan kamera 4 buah yang kita letakkan di bawah sini untuk melihat posisi ban pada saat off-road. Yang itu juga nanti kita coba. Kemudian dia juga sudah pakai snorkel supaya dia lebih tahan menghadapi genangan atau banjir. Mesin tetap sama, 1000 cc 4 silinder dengan tenaga sekedarnya, tapi penggeraknya yang berubah. Kalau Katana tadinya 4x2, sekarang sudah dirubah oleh Om Adil menjadi 4x4 dengan low range juga, yang itu akan membuat capability off-roadnya bertambah. Dan di belakang kita sudah pakai locker paling murah yang namanya LAS alias Dilas. Kenapa? Karena kita budget modifikasinya dibatasin hanya 100 juta rupiah, jadi tidak boleh
melebihi 100 juta rupiah. Jadi kita lakukan pengelasan, kita lihat nanti efektivitasnya seperti apa di medan lumpur, sedangkan bagian depan belum dikasih locker. Nah, kemudian roll bar ini sudah terpasang kokoh, dan yang bikin saya pede mau off-road ini adalah ban yang digunakan. Ini adalah Dunlop Grand Trek MT2. Yang ini saya belum tahu performanya ya, tapi yang jelas ini ganteng. Bentuknya ganteng banget, apalagi sidewall-nya ini ala-ala ban rally, jadi keren banget bannya. Dan kalau saya lihat speknya, ini speed ratingnya tuh Q. Artinya walaupun ini ban MT, dia aman digunakan sampai 160 km per jam. Dan ini mestinya akan membawa daya cengkram yang luar biasa di medan licin seperti lumpur sekalipun. Tapi itu yang nanti kita coba, karena ini tapaknya bukan cuma keren, tapi juga kelihatan dirancang untuk melepaskan diri dari hambatan yang berat. Apalagi mobil ini namanya iRockster, artinya untuk melewati bebatuan, medan-medan yang berat. Nah, Grand Trek MT2 ini ada dua tipe, ada yang wide, ada yang narrow. Nah, ini yang narrow untuk Katana ini, jadi tapak tengahnya ini cuma satu baris, sedangkan kalau yang wide itu ada dua baris. Tapi saya senang banget sama ban ini, ganteng, dan kita akan coba performanya. Nah, peleknya kita pakai HSR, yang itu juga maco dan mestinya kuat ya. Kuat sekali mestinya HSR itu. Nah, di sini ada meja, tapi ke hari ini kita tidak camping. Ada meja, ada kompor, ada laci penyimpanan di sini, dan catnya ini sudah dibuat keren sekali, tahan baret semua oleh Raptor. Dan interiornya yang radikal ini dibuat oleh Om Hardy dari Hardy Classic. Di dalam ini ada kursi kompetisi, kemudian ada seat belt kompetisi, setir dibuat lebih kecil supaya lebih memudahkan kita pada saat off-road, dan ada meteran-meteran yang menampilkan informasi vital. Dan tadi pada saat saya syuting, saya melihat ada seseorang yang ikut datang juga. Nah, kenapa ada di sini tiba-tiba? Kami tuh jadwalnya off-road hari ini. Mana katananya? Katananya nggak buat tanah-tanah begini. Minimal datang ke sini mensupport. Ngapain support? Bisa jalan nggak? Bisa jalan. Terus ke sini naik apa? Gini. Toyota Fortuner 4x4. 4x4 dengan ban Oke. MT. Jadi saking tidak pedenya dia dengan katananya, sampai untuk keperluan hari ini dia beli mobil 4x4 baru. Kebetulan datang tadi, lewat aja kebetulan. Lewat nggak mungkin kelihatan dari jalan tuh, enggak. Dan saya nggak posting Instagram nih tadi. Ya makanya kan sama, nggak posting-posting juga. Ya udah. Nanti coba ya. Nyoba nyetir ini? Iya. Ah, mogok. Kasih masukan ya. Nanti nggak bisa jalan, mogok lagi nanti. Bisa. Ada winch kalau mogok. Ada winch. Oke. Jadi malah ada 3 orang sekarang. Ada Om JJ, ada Om Dito, dan ada Om Mobi. Dia lagi mengagumi mobil ini. Kenapa setirnya juga di cat Raptor gini sih? Biar keren. Enggak lah, setir. Sebenarnya ini adalah ungkapan kekesalan dia, kenapa dia tidak mendapatkan konsep off-road. Mobil Siokan kan susah mau dipakai sendiri kan, kalau mobil off-road. Nih ya, kalau kami joknya udah pasti 2 ya. Apapun kamera oke, kami juga akan pasang kamera gini, tapi naruhnya nggak miring gini. Jok 2 ditaruh di dashboard, itu tulisan iRockster tuh ganggu banget. Mungkin nanti kita akan jadiin 2 jok. Tapi untuk kontes modifikasi kita harus menawarkan sesuatu yang berbeda. Nah, makanya kita coba off-road sendiri nih. Nyari masalah off-road sendiri tuh. Tenang, ada Om Dito. minimal kalau stuck ada yang bantu. Tapi kita nggak perlu turun, kita lihat. Ya udah, oke. Tanpa banyak bicara lagi, karena biasanya kalau sama dia ngomongnya nggak selesai-selesai, kita langsung coba trek pagedangan yang sudah disiapkan oleh Om Dito dan Om JJ untuk menguji mobil ini. Ya, dan apabila Anda mau ngelihat kehebatan kami beroff-road memakai mobil yang mainstream, pakai katana dong. Buktikan katananya bukan cuma ajeb-ajeb. loh itu show car, nggak buat di tanah gini. Show bukan hanya di aspal, kadang-kadang show juga harus di tanah. Iya, repot nyari towingnya. Ya udah, kita coba langsung. Cek ombak dulu, cek ombak. Jangan hujan. Harus hujan. Yang kanan ini nanti trek gampang lah. Ini jadi gimana sih? Kita berdua pakai Kita Aerox kemarin pakai Cherokee.
Ya itu wheelbase kan panjang. Bisa satu ban kiri di sini, satu ban kanan di sini bisa. Dia banyak takutnya deh. Ini mah ambles diinjek nih. Dicoba dulu. Jadi diinjek di sini. Ban kiri di sini, Ban kanan di sana. atas. Oke, Om Dito udah nyiapin tantangan pertama ini, lumayan becek-becek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah pakai low range, kamera semua kita hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Raf. Langsung nyebur. Wow, nggak mentok sama sekali. Wow. Satu minusnya ya nggak ada kaca. Kena ini, kena rumput-rumput tapi nggak apa-apa, menyatu dengan alam. Hati-hati dengan sabetan ranting-ranting. Iya, sekarang nanjak dan ini dengan posisi ban itu masih basah. Tapi seneng banget nggak mentok sama sekali. Pol. Disuruh gaspol sama Adil karena mesinnya cuma 1000 cc dan tanjakannya terjal sekali. Wah. Iya mati. Wow. 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 Dengan mudah. Seneng banget pertama kali ketemu tanah. Tantangan pertama berhasil diselesaikan dengan mulus tanpa stuck sama sekali, tanpa mentok. Nice. Sekarang kita langsung ke trek kedua. Ini bisa diinjak, Om. Nah, makanya nih kalau lagi nyetir off-road tuh jempol nggak boleh di dalam, harus di luar, karena kadang-kadang setir tuh bisa ngebanting cepet banget. Kalau kita di dalam bisa cedera. Jadi harus selalu di luar jempol tuh, di luar lingkar setir. Sekarang masuk ke trek kedua. Nah, trek kedua ini akan mengetes artikulasi roda dan loker dari mobil ini, karena ini benar-benar selang-seling ya gundukannya. Nah, untungnya mobil ini tuh udah kita lepas stabilizernya, jadi mestinya artikulasi rodanya lumayan baik. Fun banget sih off-road pakai mobil kompetisi modifikasi. Nah, ini dia nih treknya, jadi selang-seling gitu naik turunnya. RPM bagus. Tadi juga sempat ngeliat ke kamera dikit, cuman ternyata pelindung kameranya itu yang untuk supaya tidak kena hujan justru itu reflektif ya, jadi agak sedikit susah ngelihatnya kalau siang. Tapi kalau di keadaan darurat kita lihat benar sih bisa. Coba nih, kami ikutin pakai Fortuner. MPV mana? MPV nggak ada. Mobil party vehicle mana? Nggak bisa lewat sini. Itu mobil siapa? Apa? Itu mobil siapa? Yang mana? MPV-nya. Mobil Ridwan kan? Ini juga mobil Ridwan kan? Iya, tapi saya udah minta izin. Nanti mau dibalikin katanya, cuman nggak tahu mekanismenya gimana. Ah, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngerangkak pakai forlow aja ya. Ya. Kita merangkak pelan-pelan, nggak kita gas. Wih, semua ban tetap menapak. Wow, miring, miring. Kita lihat kita menginjak kemana. Oh, langsung belok kiri. Udah. Kita lihat ground clearance-nya udah tinggi, apakah mentok? Tidak mentok. Wow. Roll bar kuat kan?
Kuat. Jangan bikin stres dong Om. Kanan dikit, kanan lagi, kanan lagi. Sempat agak stuck tapi locker LAS itu berhasil mengeluarkan mobil ini. Wuhu. Wow. Bisa melalui lagi. Bener-bener lancar loh, nggak stuck sama sekali, nggak mentok, ada wheel spin dikit. Nah sekarang kita langsung ke track ketiga. Gimana kalau kita nonton Om Mobi? Hampir nggak bisa jalan dia. Stuck, dia stuck. Katanya iRockster nggak stuck. Om Mobi stuck. Ini enggak tadi. Jadi di tantangan kedua ini terbukti iRockster ini lebih tangguh dari Fortuner 4x4. Lewat, nggak ada masalah. Lewat setelah berjuang susah payah. Nggak berjuang susah payah, biasa aja. Ini mobil Aduh. nggak ada motor. Itu tau nggak tadi? Kan saya nonton dari belakang. Tahu nggak kata iRockster gue nah? Kik. Nggak ada. Oh, mau mati ya? Mau gua kayak ngelitik. Enggak. Kik. Tadi gampang banget lewat situ. Enggak lah. Ini 4-wheel drive bikinan loh, bukan asli dari pabrik. Loh, justru ini asli dari pabrik. Dia tidak ada locker, kalau itu kan dilas belakangnya. Iya. Itu ada LS. Ternyata berguna kan Mana LS-nya? Ada. Itu LS. Nggak ada. Ada Om. Oh, ada LS ya, Dil? Oh, artinya cuma skill drivernya aja masalahnya ya? Apa nggak ada LS-nya? Tadi nggak nyala LS. Ayo kita ke tantangan berikutnya. Oke, nih sekarang kita di tantangan ketiga nih. Belum udah becek. Ini ada genangan dan langsung nanjak. Ini bener-bener kurang menguntungkan karena bannya dalam posisi licin tuh, posisi basah bannya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Oke Om, gimana? Hah? Remote wheels ada? Remote wheels? Ada remote winch ada. Wah, ini artinya lebih banyak yang stuck di sini nih. Oke, begitu nanjak. Om kalau bisa pepetin kanan. Oke, pepetin kanan ya. Ya, karena kalau ke kiri, nah ini plat nomor tak akad, biar nggak nancep. Jadi kalau bisa Om dari sini udah gaspol, pepetnya kanan. Pepetnya kanan. Pepet kanan. Habis itu ada apa di sana? Nggak ada, rata dulu baru turun. Oh, rata dulu baru. Ya, pokoknya kalau udah sampai naik, udah berhenti dulu. Oke. Kalau nggak bisa, nanti ke wheels, ditaruh ada winching point. Oke, kita coba. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya kita coba winch-nya. Nah, itu yang penasaran, ke wheels. Bismillahirrahmanirrahim. Itu si Revi bahaya dong. Om Revi agak geser dikit. Gaspol, gas! Gimana Om Dito? Itu berat loh tuh. Muncrat semua nggak apa-apa kotor tapi fun. Nih Om Dito datang. Om Dito. Salah nih. Kapan ngetes wheels ya kalau begini mobilnya sakti? Mobilnya ternyata sakti. Nggak nge-wheels dari tadi. Gimana Om? Mobil Om. Mobil lain nge-wheels. Susah ini nge-wheels ya. Not bad. Iya nih. Kapan nyoba wheelsnya nih? Tapi kita mesti cari track satu lagi, dia harus ke wheels. Oke Om JJ? Oke. Cariin Om. Tambahan ya. Cariin Om yang dia harus ke wheels. Kita Cariin mulai Om. di sana Om, samping danau. Aduh, dikasih satu ekstra lagi yang pasti saya stuck dan nyoba winch saya. Ya udah, oke, kita coba. Semoga juga nggak konsisten nyoba. Ini keluar lewat mana Om? Om lurus aja. Lurus, tanjakan kedua itu turun ke kanan, nanti balik lagi sini dulu. Oke. Kita break dulu, minum. Kiri dikit. Kiri. Ah, ini mau ngetes roll bar. Dia mau ngetes roll bar. Soalnya setirnya berat. Kanan dikit. Ya, kiri. Ah, berat banget. Sip. Lurusin. Mau ngetes roll bar lagi dibilang. Tenang, mundurnya kuat ini mobil. Aduh, remnya nih kayaknya mesti dibenahin nih remnya. Ini sekuat tenaga nih remnya.
Senangnya. Nah, kalau di yang keempat stuck nggak apa-apa karena ini emang sengaja dicari track yang bisa bikin mobil itu nyangkut. Tapi minimal 3 stage awal yang disangka Om Dito kita bakal ngetes winch, ternyata nggak perlu winch sama sekali, mobil ini tetap bisa lewat dengan santai tanpa mentok loh. Aduh, ini harus diakui ya, ban Dunlop Grand Track MT2 ini bagus banget gripnya. Bagus banget. Dan dia tuh ada dari ukuran 14 sampai 16 inci. Ya alhamdulillah, 3 track yang dikasih sama Om Dito, mobil ini bisa lewat tanpa bantuan sama sekali. Oke, kalau menurut saya emang ini kameranya agak-agak kurang berfungsi kalau di siang hari karena refleksi dari pelindung hujannya. Tapi ini kalau kita lepas, itu akan jelas. Dan mungkin kalau saran saya, mungkin ini bisa kita lepas pelindungnya dan ini kita bisa kasih terpal ya, satu biar lebih rapi dan air itu nggak masuk. Jadi ini semua bisa kita lepas anti airnya jadi lebih jelas kelihatannya. Tapi seneng banget ini mobil, 4-wheel drive-nya bekerja sempurna dan terutama bannya itu tadi tuh basah dan langsung nanjak, dan Om Dito bilang rata-rata mobil itu nyangkut. Nah ketika nanjak kayak gitu, itu sebenarnya yang paling pengaruh tuh adalah grip ban. Karena percuma, power cukup, walaupun 1000 cc power cukup, tapi kalau grip bannya nggak ada, dia cuma berputar di tempat. Wah, mantep banget nih. Katana Aeroxter, bikinan tim Fitra Eri, 4-wheel drive-nya racikan Om Adil, bannya pakai Dunlop, masih bisa. Nah, sekarang kita ke track keempat. Kalau di track keempat ini nyangkut, nggak apa-apa lah, karena ini memang track yang dirancang sama JJ dan Om Dito buat nyangkutin mobil ini gitu. Sekalian kita ngetes winch ya. Tapi 3 yang pertama udah berhasil, senang banget. Aduh, ini trek sih nggak kelihatan berat, tapi ini dalam nih. Yang pinggir kiri dalam, jadi agak lebih mepet kanan. Kanan ya. Oke. Kamera standby itu. Dan ini trek yang disiapkan untuk membuat mobil ini stuck. Jadi kalau stuck ya udah lah ya. Emang trek buat bikin stuck. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dalam banget. Wah, makin dalam. Wah, makin dalam. Miring. Wah. Lolos. Wuhu. Gila, itu dalam banget dan mobil itu udah miring banget tadi. Gila, ternyata miring banget. Oke, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita arah baliknya sekarang. Di sini sampai kampusin airnya. Gak kuat mesinnya. Air udah masuk dalam. Tenaganya nggak ada. Terus. Mati. Nah, ini sih masuk karburator juga ini. Ya udah, tarik dah. Siapa yang mau ngambil ini? Ayo. Ini dalam banget ya, airnya dalam banget. Udah sampai masuk ke dalam. Mana remote winch-nya? Mana remote winch? Enggak, langsung aja. Remote winch. Ya ini jadi nyangkutnya itu karena pengapian dari mobil ini tuh kayaknya kena ini. Jadi bukannya daya cengkram masih ada, tapi mesinnya udah berebet karena pengapiannya udah kena air kan. Jadi
Kayaknya kita harus bikin lebih waterproof lagi nih mobil. Lihat dong airnya sampai dalam. Nggak apa-apa, namanya juga mobil off-road. Paling yang bingung Om Adil bersihinnya. Sampai ke kaki kan? Iya, tapi ini masih aman semua nih. Audio semua aman karena di atas letaknya. Tuh lihat, orang aja segitu. Mau di out ya? Saya keluarin ya winch-nya. Bentar, dibuka dulu itunya. Winch-nya. Oke, ini sekarang kita tarik pakai winch-nya ini, pakai winch-nya mobil ini. Kita coba. Tapi mesin harus nyala ya kalau winch itu dipakai. Biar listriknya ngisi. Mesinnya nggak bisa nyala. Atau enggak di ini Kontak. dulu, winch dulu sedikit, tunggu Oke. sampai dia agak keluar depannya. Ya. Oke. Tinggal beli. Bentar. Bentar, belum di lock Om. Belum di lock. Om coba gaspol sambil di starter, dia mau nyala nggak mesinnya? Belum di ini. Nggak bisa. Nggak mau ya? Oke. Kemudian kita off-road bersih. Yo. Kan kita mau ke mall habis. Akhirnya berkat Om JJ. Udah? Tes win. Berhasil. Tadi gagal, gue gagal. Oke. Sama winch-nya. Ya, ini tarik dulu. Oke, kita pakai winch-nya. Silent, winch-nya silent. Gila, winch-nya silent. Wih, Gak harus silent. bergerak. Winch-nya silent, Tom. Lahan-lahan ditarik sama winch-nya. Moga-moga akinya kuat. Terus. Karena ini mesin nggak nyala. Air mulai turun. Oh, baru ada winch-nya. Winch-nya keren. Masih nggak bohongin gua. Boleh coba starter, Mas? Starter, Om. Stop dulu winch-nya. Coba starter. Gas. Lagi. Ini nggak water hammer sih, masih bisa cranking dia. Masih cranking, aman, Mas. Kalau gitu, majuan lagi. Winch-nya lanjut. Kuatnya sampai atas. Kan ngetes win, ngetes win. Ini bener-bener ngetes win, tanpa hidup mesin. Mesinnya nggak hidup nih. Jadi proper ya, Om. Stop, 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 stop. Tinggal pencet dari dalam. Terus. Kenapa nggak kuat starter ya? Akinya kecil banget sih. Nanti dulu, terus aja dulu. Voltnya terus aja habis. dulu. Terusin aja sampai atas dulu. Ini toh, bener-bener ngetes win. Om JJ jahil, Om JJ jahil. Oh, ini masih nyala loh. Ini kamera-kamera nggak ada yang mati ini semua. Mati. Wih. Gua matiin dulu deh. Hop. Nih lihat ini. Dia udah seneng banget pasti mau black campaign. Tadi nggak sempet lihat. Ya ini semua ada di videonya channel Fitra Eri. Terus kami datang ke sini, oh kirain nyangkut dia ke pater. Ternyata apa? Mesinnya mati. Mogok. Jadi bukan karena water hammer, karena kelistrikannya. Jadi berebet gitu. Akhirnya nggak ada tenaga. Padahal sebenarnya traksinya masih ada, tapi winch-nya masih jalan. Jadi mesinnya rusak. Jadi ini emang track yang disiapin sama Om Dito sama JJ emang buat bikin mobil ini stuck. Orang sampai kap mesin tadi airnya. Masih bisa cranking, mesinnya masih bisa cranking. Cuman Apaan, berat. akinya habis. Akinya tinggal 10 volt. 10 volt buat narik winch. Iya. Bannya masih mau, tenaganya kagak ada. Bentuin. Kurang baik apa coba? Bantuin loh. Winch-nya proper banget ini. Dibantuin. Berapa volt sekarang? 10. 10 udah menurun. Tuh dilepas 11 koma kok masih. Coba kita buka mesinnya. Oke. Coba Om. Kita lihat. Ini anulatornya pasti basah nih. Oh iya, anulatornya. Anulator. Anulatornya basah. Alternatornya kena. Anulatornya basah. Nih, Jadi kelistrikannya ya Om yang kena.
aman, mesin nyala, artinya tidak terjadi water hammer, artinya ini berfungsi. Cuman masalah kelistrikannya yang tadi basah, jadi sempat mati. Ini sekarang mesin normal, tidak ada kerusakan sama sekali. Oke, kalau gitu sebenarnya mobil ini masih bisa dicoba sama Om JJ sama Om Dito. Coba jalan-jalan ke keliling-keliling dan kita dengar apa pendapat mereka. Oke, gue penasaran sama mobil ini. Tadi travel tes suspensi udah oke sama Om Fitra, tapi gue penasaran sama satu tanjakan yang orang-orang pun susah biasanya naik di situ, dan ini mobil tadi bisa. Sekarang giliran gue mau coba. Kosong. Yoi, ini gue mau ngetes penasaran. Ya, bismillah kita tes. Ya, pasti salah orangnya. Wah, Iya, Merasa tertantang. Oke. kalau nggak bisa naik bukan salah mobilnya. Oke. Kalem. Dia gila. Itu momentum gila itu. Sampai nginjek-nginjek kiri loh tuh. Iya. ini mobil ada apanya ya? Kenapa nggak sesusah yang dibayangin ya? Kayak ada yang bantu jalannya. Gue berasa didorong dari belakang. Nggak pernah segampang itu Om ya naik Om gitu. Adil ngasih jin kayaknya di sini nih. Beneran ini mobil bisa lo nanjak lo. Dengan tenaga yang begitu. Kayaknya ya. Kayaknya itu flex bodinya berkurang gara-gara dikakuin. Iya, kakuin nama ini. Terus sama belakang full 100% lock kan? Iya. Las. Iya. Terus sama mungkin pengaruh tahu tempenya. Iya, ini bannya. Ban pengaruh juga ya. Om? Bannya pengaruh banget Om. Jadi gue berasa biasanya di situ tuh itu kan tanjakan itu selalu di sini favorit. Iya. Untuk orang stuck. Iya. Untuk ini ngetes mobil. Nanjak nih susah. Gue tadi berasa biasanya gue ngarepin wah selip gitu kan. Ternyata enggak loh. Kayak didorong. Makanya ada Padahal cuma 1000 cc ya. 1000 cc nih. Om JJ. Silakan. Oke. Silakan Om. Mau nyoba juga? Nyoba juga. Gila. Oh ya udah terserah. Nggak mau. Tapi Om Mobi harus nyobain tanjakan itu. Nggak mau. Oke, sekarang giliran gua yang cobain nih. Tadi kalau ngeliatin Om Fitra sama Om Dito, kurang lebih udah banyak yang dites. Mungkin tinggal satu lagi, yaitu untuk nyobain yang lebih high speednya. Tadi soalnya kalau kita main yang pelan-pelan, yang artikulasi suspensi, main lumpur udah. Ini coba cari yang agak jalanannya rata dan agak bisa dikebut ya. Tapi kalau buat gua ngelihat sejauh ini, sebenarnya yang paling sangat nolong di mobil ini pertama adalah untuk traksi di bannya ya. Kalau udah pakai ban MT itu emang bener-bener kita kayak lebih effortnya sedikit gitu, jadi lebih nggak banyak spinnya. Kedua, gardannya ini bagian belakang ini udah ada rockernya, jadi putaran ban yang kanan sama yang kiri itu sama 50-50. Sementara itu sangat penting banget buat off-road, karena kalau kita off-road begitu satu bannya udah mulai ngangkat, dia akan traksinya itu hilang, jadi pada intinya nggak bisa maju. Kalau udah pakai locker gini, mau kita lagi miring-miring sampai ngangkat, dia tetap traksinya maksimal buat maju ke depan. Terus tadi udah sempat ngasih masukan ke Om Fitra juga, habis ngeliat yang dipakai lumpur gitu, ini sebenarnya udah aman ya, udah pakai snorkel, tapi emang harus dibikin lebih waterproof lagi atau tahan air. Jadi kalau berikutnya nanti kita mainnya yang ke kolam-kolam, itu bisa jauh lebih aman lagi buat mobilnya berenang. Nah, kalau ngomongin mesin, ini kan emang nggak diapa-apain nih mesinnya. Kalau ngomongin untuk mesin 1000-nya dari Katana apa Jimny, itu dia emang kurangnya tenaganya menjadi satu kelebihan juga. Jadi kalau misalnya tenaga yang nggak terlalu besar,
kita buat belajar off-road pakai Katana atau Jimny seperti ini tuh lebih mudah. Jadi masih bisa ke kontrol ketimbang kita pakai yang mobil tenaganya besar. Sampai satu sisi perawatannya juga lebih minim, lebih mudah. Terus juga ya kalau misalnya kita pakai buat off-roadnya yang nggak terlalu ekstrim banget ya, konsumsi BBM-nya juga hitungannya masih cukup bagus. Oke, sekarang gue cobain lebih buat untuk high speed-nya ya. Bismillah. Wah, berebet. Wah, hujan. Wah, mandi kita mandi. Wah, lupa kalau misalnya nggak ada atapnya. Wah, ini padahal nggak nyangka juga akan mandi. Wah, tapi oke lah, menyenangkan sekali. Ya kurang lebih sebagian besar Om Fitra sama Om Dito udah ngetes, jadi bagian gua tinggal have fun-nya aja sih di sini. Wah, terima kasih nih Om Fitra. Oke, udah selesai sesi off-roadnya. Om Mobi tidak mau nyoba. Gak mau, ngapain udah kotor begini baru dikasih nyoba. Nggak dari tadi pas lagi bersih. Mana jiwa Heran. off-roadnya? Lo bukan gitu, kalau Kotor tuh. kalau kotornya kita sendiri yang ngotorin nggak apa-apa. Ini Bung Fitra yang ngotorin, kami ini oke bersih pakai. Oke, ya udah. Kalau gitu tadi Om Dito sama JJ udah nyobain. Dan sekarang kita bisa tanya ke mereka gimana impresi mereka dan kira-kira saran untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Om Dito dulu, urut tua ya? Tua-tuaan Om Dito kan? Om Dito paling tua ya. Duluan Om. Kenal lagi Karena kita. Bung Fitra sama Om Dito tua mana? Om Fitra Dito dong. lah Om kemana-mana. Fitra. Gua tahun 2000 lahirnya. 17 Oktober Bung Fitra ulang tahun ya. Ini nggak tahu Dan keluarnya kapan nih. Udah lewat. Nggak tahu. Ya, Belum tentu. Makan-makan. Makan, oke. udah Om Dito, jadi gimana tadi? Udah nyoba sama saran-saran ke depannya? Ya, tadi sempet gak percaya mobil ini bisa, Pesimis. ya tenaganya begitu aja digas. Aduh, pengen tambahin kaki dorong gitu kan, ternyata dia bisa nanjak di tanjakan yang favorit yang ada di Pagedangan nih. Dan itu waduh top banget. Tapi kalau lainnya ya paling power steering. Power steering ya pasang ya. Iya, karena setirnya kalau lewat jalan yang nggak rata dia setirnya ngelawan. Oke. Dia mental balik ya. Mental balik. Itu kalau jempol di dalam lepas jempol. Ngeri om, ngeri. Masih power pasang power steering. Power steering, terus sakal depan yang gardan depan dibikin correction, jadi yang main adalah gardan sakalnya yang belakang. Oke. Jadi kalau kepentok, kopel depan nggak nabrak geser. Oke. ke transfer case. Oh. Tapi tadi nggak ada mentok ya untung ya. Empuk ya. Masih empuk. Dan winch-nya dites dengan hasil tracknya Om JJ, amazing banget itu, winch-nya dipakai tanpa hidup mesin. Iya. Nggak pakai hidup Untung mesin loh. akinya dengan sisa-sisa nyawanya dia. Tapi cukup loh. Masih ternyata. cukup ya? Nggak, tapi Ternyata Jin, oke. winch yang PTO berarti nggak berfungsi ya kayak gitu ya? Nggak Karena bisa. mesinnya rusak, Mesinnya mesin mati. tadi. Hah? Jadi justru ini tadi tanpa mesin masih bisa berfungsi ya. Masih winch-nya. bisa fungsi dan cukup Cukup kuat. winch-nya cukup. Dan yang amazingnya adalah gua kan meragukan bahwa bumpernya monyong. Winch-nya di depan banget kan, kalau ada cerukan, tadi ada tanjakan gitu kan biasanya dia nabrak duluan tuh. Bersih. Enggak. Plat nomor nggak penyok loh. Departure angle-nya. Iya, ternyata Approach. Departure Approach. Approach, ya approach. bagus. Yang tengah apa? Broken angle. Bukan. Break over. Break over. Kalau kata Jeep broken angle. Broken eng. Broken Jangan angle. broken couple ya. Broken heart. Oke, makasih Om Dito. Sama-sama, masukannya. Om. Nah, JJ juga tadi udah nyoba. Gimana impresinya dan kira-kira saran buat perbaikan ke depan? Oke, tadi kurang lebih sih udah diwakilin semua sama Om Dito yang mesti di upgrade ya. Nah, paling satu lagi tadi yang belum sempat dicobain adalah atapnya yang masih belum tertutup. Oke. Jadi karena tadi segala pengetesan itu udah semua, pas saya ngetes lebih ke coba ngebut di kubangan air. Kubangan air ya yang tadi tuh sebenarnya. Iya, jadi ngerasain gimana rasanya Basah. mobil off-road tanpa atap. Ya udah, tadi Basah. mandi hujan deh. Hujan-hujan lumpur gitu. Tapi overall sih oke banget sih. Ini baru pertama kali ngetes sih. Menurut saya sih di atas ekspektasi Om. Jadi, Wah, thank insya you, Allah thank you. kebenahinnya nggak terlalu banyak Om. Itu Om. Untung saya dapat off-road Om. Bisa disimpan nanti kalau misalnya si Ridwan mau ngasih mobil ini. Itu gara-gara undian tuh. Jadi dapat showcar, dapat off-road. Oke. Nggak nanya.
Oh iya, ya udah Om Mobi. Hah? Coba Nggak usah kalau nggak dengerin nanya sih. yang jujurnya dari Om Mobi. Hah? Yang jujur. Oke. Emang locker belakang tuh bagus ya, tapi Oke. andai bisa di-unlock ya. Buat Iya. di jalan biasa tuh biar normal aja rasanya ya kan. Kan biaya kemarin. Kita bisa pasang LSD nih sekarang. Nggak, sekarang mau dipasang nggak? Nah, Bukan mau LSD, dipasang. locker. Iya, locker yang Ntar. bisa. Coba pertanyaan, tanjakan itu kalau pakai LSD bisa segiat tadi nggak? Enggak. Bisa iya, bisa enggak? Tetap lebih bagus yang 100% Tetap kan? 100%. Udah kayaknya mungkin Berarti tetap- lebih baik locker. Buat off-road ya? Bukan Iya. LSD. Ya udah locker deh kalau gitu Elektrik udah. atau LAS. air locker. Ya, sama. Iya. Jok kiri. Jok kiri ya. Oke, nanti itu bisa kita pertimbangin karena kita juga kalau misalnya mau berdua kasihan nih. Tadi dia mau naik di sebelah nggak bisa karena nggak ada tempat duduknya. Kalaupun bisa nggak mau. Nah, kalau menurut saya satu yang perlu dibenahin dari mobil ini mesinnya karena mesin kemarin kita nggak apa-apain. Pasang turbo. Enggak, ganti mesin aja sekalian atau kalau kita masih mau pakai mesin ini minimal di sealant. Tadi tuh kita nggak sealant sama sekali jadi Iya, kelistrikannya basah sampai mesinnya mati. Tapi yang saya impress tuh daya cengkramnya. Thanks to Dunlop juga ini bannya ternyata bukan cuma bagus buat kontes tapi ternyata juga proven bagus buat di trek-trek di sini nih ban Dunlop Grand Trek MT2 ini. Nah, oke, jadi sekarang PR-nya tinggal mengambil mobil ini lagi dari Ridwan kemarin ngobrol informal, oke dia lagi menyiapkan mekanismenya. Moga-moga nggak sekejam dia ya mekanismenya ya. Apa nggak kejam? Ridwan tuh lebih baik orangnya. Apaan? Emang terakhir kejam? Nggak disuruh jadi asisten, nggak disuruh jadi supir, tidak direndahkan harkat dan martabatnya. Nah, tapi nanti Siapa yang merendahkan harkat dan martabat? Om Mobi kalau Nggak bisa pernah. Oh iya nggak pernah menang soalnya, jadi nggak pernah ngasih mobil lagi. Mau disebut lagi Jeep Challenge Tapi kan- off-road. Tapi kan nggak dapat mobil skill. buat dibalikin. Jimny Challenge skill. BMW 90s, Nggak skill. Datsun, Nggak skill Gobion, sama sekali. Sultan Taxi. Sama sekali sama aja nggak skill. Yaudah yuk, Isom, skill. Nggak boleh. Masalahnya nggak boleh. bukan Ya udah, apa-apa. nanti bagaimana mekanismenya bisa cek di channelnya Ridwan Hanif. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan video ini. Seneng banget akhirnya Katana iRockster ini bisa masuk ke lumpur didampingin sama dua offroader yang senior ini dan bukan Om Mobi, sama Memang Om makanya Mobi. lo nggak. Bukan, maksudnya JJ sama Om Dito. Dibilang senior. Oke, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri, channel Motomobi dan channel JJ Logi. Dan Om Dito apa channelnya? Andito anjing kampung. Handito anjing kampit. kampung. Bukan kita yang bilang ya, dia menamakan dirinya sendiri anjing kampung. Kita juga nggak pernah ngerti sampai sekarang kenapa. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Terima kasih telah menonton.